Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan membahas beberapa bangunan berpikir dalam melihat konsep kecerdasan. Tapi sebelum sampai di sana, teman-teman sekalian, kita ngopi dulu. Ini khususnya bagi para pecinta senja. Kebetulan saya juga salah satu orang yang kemudian suka dengan warna senja, karena warna senja itu melambangkan perpisahan, tetapi ada cinta yang bertabur di sana, asik. Nah, kalau kita lihat dari sisi konsep kecerdasan pada prinsipnya itu terbagi menjadi 3 bangunan. Kalau bahasa orang teknik, 3 bangunan berpikir. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual itu didapatkan melalui mutola'ah, ya, kita belajar, mengulang, belajar, riset, belajar, diskusi, belajar segala macam. Kita improve pengetahuan kita melalui dengan terus melek terhadap yang namanya dunia literasi. Tetapi tidak cukup sampai di sana. Kita betul-betul mengupayakan agar diri kita itu, agar mencintai dunia literasi, kita tingkatkan kekepoan kita terhadap melihat satu fakta sosial, lalu kemudian dengan hasil literasi yang kemudian kita lakukan itu, kita jadikan sebagai pisau analisis dalam melihat atau membedah fakta-fakta sosial yang maksud, sehingga pengetahuan kita tidak pernah tidur, pengetahuan kita tidak pernah tidak pernah mager, malas gerak. Karena pengetahuan ketika sudah mager, maka kata Imam Ali, al-ilmu bila amali kasyajari bila samari. Ilmu tanpa amal itu ibarat kasyajari bila samari, ibarat sebuah pohon yang tidak ada buahnya, padahal pohonnya besar, kemudian penuh dengan dedaunan yang hijau, ya, tapi tidak berbuah. Sudah bagus tapi tidak berbuah. Artinya apa? Secara sisi kemanfaatan tidak berdampak apa-apa di tengah-tengah di mana dia tempati. Nah, begitu juga dengan kita manusia. Kita melek terhadap dunia literasi, tetapi hati kita tidak peka dalam melihat fakta-fakta sosial yang terjadi, sehingga kehadiran kita tidak justru membawa satu dampak perubahan dalam satu lingkungan di mana kita tinggal itu, sehingga kecerdasan intelektual disebut lengkap ketika indikator-indikator tadi memenuhi syarat. Misalnya kita sebagai anak kuliah, ya, kita mengimprove kecerdasan intelektual kita di ruang-ruang akademik, baik secara formal ataupun secara non formal. Tetapi kecerdasan tadi, atau ya kecerdasan intelektual tadi yang kemudian kita bangun melalui gerakan-gerakan tadi, justru tidak berdampak terhadap lingkungan yang dimana kita tempati. Nah, ini kehadiran kita tidak dinanti dan kepergian kita tidak ditangisi. Ini yang menurut saya mesti kita evaluasi, sehingga sebagai seorang penuntut ilmu, mestinya kehadiran kita itu dirindukan dan kepergian kita itu ditangisi, karena kita mampu membawa satu oleh-oleh mindset baru buat mereka. Kemudian kecerdasan intelektual, berikutnya adalah kecerdasan emosional. Tentu ini satu item yang sangat punya pengaruh besar terhadap kita sebagai generasi muda yang notabene-nya tidak punya privilege, tidak punya orang dalam, tidak punya keluarga pejabat,
tidak punya keluarga, the have. Jadi dalam menyusun satu langkah besar dalam menuju pelabuhan kesuksesan, itu kita sendiri yang fight. Kita sendiri yang kemudian menerpah jalan tersebut. Jadi ini sangat penting kecerdasan emosional bagi kita, sehingga tadi ketika kita tidak punya privilege, tidak punya orang dalam, tidak punya keluarga yang the have, maka kita bisa fight sendiri dengan modal kecerdasan emosional yang kemudian kita akan bangun. Nah, di dalam kecerdasan emosional ini tentu kita melatih pola komunikasi kita. Kita melatih pola bagaimana kita membangun jaringan, membangun link. Dalam suatu hubungan kan paling tidak yang kita kenal, salah satu indikator yang sangat berpengaruh penting adalah communication. Komunikasi ini tidak bersifat formal juga, ia juga bisa bersifat non formal. Apalagi dengan era serba digitalisasi sekarang, teman-teman sekalian. Tidak ada penghalang bagi kita untuk terus melakukan improvisasi terhadap cara kita berkomunikasi. Bisa juga lewat beranda media sosial yang kita gunakan, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, WhatsApp. Paling tidak hal yang perlu kita lakukan secara mungkin sederhana ya, menanyakan kabar ya. Jadi orang yang pernah kita berjumpa dengan mereka sudah setingkat sampai tukaran nomor WA, entah itu dengan senior, entah itu dengan orang besar ya, orang pejabat, orang berilmu, para dosen segala macam. Ketika kita sudah saling tukaran nomor WA, itu jangan didiami nomor WA itu ya, kita jadikan sebagai sarana untuk terus menjaga hubungan silaturahim melalui ya komunikasi tadi. Tentu banyak hal yang kemudian kita lakukan sehingga secara epistemologi kecerdasan emosional itu bisa betul-betul kokoh dan menjadi satu prinsip kita dalam menjalani kehidupan. Sehingga banyak tuh terjadi, kita lihat ya hari ini orang secara kecerdasan intelektual sangat bagus sekali, dibuktikan dengan nilai yang ada di hasil KHS ya, yang ada di ijazahnya, yang ada di rapot pendidikannya segala macam. Tapi kecerdasan emosionalnya jarang berhubungan dengan orang lain ya, jarang berkomunikasi secara secara intens dengan orang lain, sehingga kita melihat ketika dia masuk dalam satu circle yang di situ tentunya banyak orang, akan kaku orang-orang seperti itu, karena yang selama ini dia berpikir membangun hubungan baik, membangun komunikasi dengan orang lain, itu merupakan salah satu indikator yang sangat berpengaruh terhadap proses kita ke depannya. Sehingga dengan kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan kita membangun jejaring dengan orang lain, itu justru melatih kita dalam cara bagaimana kita mengaktifkan segala bentuk potensi kemampuan kita untuk bisa membangun jejaring tadi dengan orang lain. Nah, itu bisa didapatkan mungkin di dunia organisasi ya, bisa didapatkan di komunitas-komunitas, bisa didapatkan di penguyuban ya. Sehingga indikator-indikator tadi, mulai dari kecerdasan intelektual yang kita bangun melalui improvisasi pengetahuan, kita belajar melek terhadap literasi, melek terhadap pengetahuan, kemudian ditambah juga dengan kemampuan kita berkomunikasi. Kalau Nabi SAW kan
orang yang kemudian dibekali secara komprehensif, itulah bahasanya, yaitu punya kemampuan tablik, kemampuan berkomunikasi. Makanya Nabi menjadi seorang pedagang, ketika itu tidak ada customer yang kemudian kecewa kalau berhubungan langsung dengan Nabi, khususnya dalam ranah perdagangan. Karena Nabi mempunyai kemampuan komunikasi yang tentunya tajam tapi tidak melukai, cepat tapi tidak mendahului, dan pintar tapi tidak menggurui. Itu pola komunikasi yang dibangun oleh Nabi, sehingga siapapun, lawan ataupun kawan, tetap segan dan sayang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa itu penting teman-teman sekalian? Karena kadang-kadang kita di puncak tertentu, di fase-fase tertentu, karena kita sudah merasa kita jago public speaking, jago komunikasi, kita tidak lagi memperdulikan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, tidak pernah kita tafsirkan, sehingga begitu banyak satu kata yang kemudian keluar dari mulut kita mengiris-iris perasaan saudara-saudara kita, mengiris-iris perasaan orang lain. Nah, ini yang kemudian bertentangan dengan pola tabligh yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah, dan yang terakhir adalah kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual ini tentu satu hubungan baik yang harus dibangun oleh kita secara vertikal. Hubungan baik di sini adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam mengimprovisasi satu kecerdasan itu dibimbing, kita mendapatkan ilham, mendapatkan petunjuk, mendapatkan ridho dari sang pemilik alam semesta, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga satu pengetahuan yang kemudian kita sandarkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu pengetahuan atau kecerdasan yang kemudian kita miliki itu justru mendatangkan begitu banyak manfaat buat orang lain. Nah, dan seseorang dalam menyusun satu progres kehidupannya, kalau tidak melibatkan Tuhan, ini asumsi pribadi saya dalam melihat itu ya, itu justru banyak kecelakaan berpikir yang bakalan dia temukan di depan sana. Karena kalau mau dibilang pintar, Haman juga pintar ya. Kalau mau dibilang berkuasa, Korun apalagi, Namrus apalagi. Nah, kalau mau dibilang kaya ya, kalau mau dibilang kaya, Korun, orang-orang terdahulu intinya pada prinsipnya menjadi contoh buat kita bahwa itu adalah tipologi-tipologi orang yang kemudian membangun satu gebrakan peradaban yang besar. Kalau tidak melibatkan Tuhan, justru namanya bakalan ditulis dengan tinta-tinta yang sangat busuk, yang sangat bau. Nah, tapi sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita menginginkan bahwa suatu saat ketika kita sudah tidak ada, paling tidak orang itu akan mengingat nama kita itu karena kita pernah melakukan kebaikan, gebrakan peradaban yang justru begitu banyak manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Ya, jadi begitu teman-teman sekalian. Ini pembahasannya random tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi dulu.